Di sini aku pakai ayam negeri bagian dada beratnya 700 gram. Kemudian untuk toppingnya ada kecambah dan bihun yang udah aku rebus. Lalu ada daun bawang, seledri, tomat yang sudah aku potong-potong. Kalian bisa tambahin jeruk nipis ataupun jeruk lemon ya. Dan aku udah bikin sambelnya. Ini cuma cabai rawit aja yang direbus lalu di blender. Untuk bumbu halusnya di sini ada 12 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih. Selanjutnya aku pakai 6 butir kemiri. Dan untuk jahe di sini aku pakai secukupnya aja ya. Kemudian ada 4 jari kunyit. Ini aku potong-potong dulu ya supaya mudah untuk menghaluskannya. Tambahkan air secukupnya, lalu kita blender bumbunya sampai halus. Sekarang kita tumis bumbunya, panaskan minyak, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Dan langsung aja kita masukkan rempah-rempahnya. Ada 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 10 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita aduk-aduk bumbunya dan kita masak sampai matang dan tanak ya. Pastikan sampai bau langunya hilang supaya nanti rasanya itu sedap. Dan ini bumbunya sudah matang dan tanak. Lalu kita masukkan ayamnya. Lalu kita masak sebentar ya teman-teman. Lalu kita aduk rata bumbunya ke bagian ayam. Ini kita masak sebentar ya, supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalam dagingnya. Setelah tekstur ayamnya itu agak mengeras, lalu kita masukkan air sebanyak 1,5 liter. Ini aku pakai air panas ya teman-teman, supaya lebih cepat mendidih. Langsung aja kita masukkan seasoningnya. Masukkan 2,5 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kita aduk rata sebentar. Untuk menyeimbangkan rasa, di sini aku tambahkan 1,5 sendok teh gula pasir. Boleh diganti dengan gula Jawa ya. Ini kita aduk rata. Kemudian kita masukkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri ya, supaya aromanya itu semakin enak, semakin sedap. Untuk penggunaan daun bawang dan daun seledri itu wajib ya teman-teman kalau bikin soto. Lalu kita ungkep ayamnya selama 30 menit. Kalau udah, ini ayamnya kita angkat aja. Setelah diangkat, nanti ayamnya kita suwir-suwir aja seperti ini. Dan langkah terakhir kita plating sotonya ya. Teman-teman boleh tambahkan nasi, tapi di sini aku nggak pakai nasi ya, jadi nasinya dipisah. Jadi langsung aja masukkan bihun, kecambah, tomat, daun bawang, daun seledri, ayam, dan juga kuah. Jangan lupa tambahkan bawang goreng, sambal, dan juga jeruk ya. Nah ini dia soto ayamnya udah jadi. Makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum. Untuk bahan utama di sini aku pakai kacang panjang 1 genggam ya. Ini aku potong panjangnya seperti ini. Kemudian kalau udah kita sisihkan dulu. Dan untuk bahan kedua di sini aku pakai 1 buah wortel ukuran sedang. Ini aku potong serong ya kayak gini tipis-tipis saja supaya nanti cepat matang. Bahan ketiga ada 1 pak bakso, ini cukup dibelah 2 seperti ini aja ya. Teman-teman kalau nggak ada bakso boleh di skip atau boleh juga pakai daging ayam. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbu irisnya di sini ada 3 siung bawang merah. Lalu ada 3 siung bawang putih, ini bumbunya cukup diiris-iris saja ya. 4 buah cabai merah kita potong serong. Kemudian ada 3 buah cabai rawit, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya ada setengah buah tomat ukuran sedang ya, ini aku pakai setengah buah aja. Kalau masak tumis sayur, tomat itu jangan di skip ya teman-teman, karena memberikan rasa segar di tumisannya. Sekarang kita panaskan minyak, masukkan bawang merah dan bawang putih. Ini kita masak bawangnya sampai layu dan harum ya. Aduk-aduk supaya matangnya merata. Selanjutnya masukkan irisan cabai merah dan cabai rawit. Dan kita masak kembali sampai bawangnya itu agak kecoklatan dan bumbunya tanak. Lalu masukkan potongan wortel dan juga bakso. Ini kita tumis sebentar ya, sekitar 1-2 menit. Selanjutnya masukkan 1 gelas air atau setara dengan 250 ml. Setelah airnya mendidih, masukkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, sedikit lada bubuk. Lalu aku pakein garam setengah sendok teh. Aduk-aduk sampai bumbunya larut dan tercampur rata. Ini kita masak sampai wortelnya itu setengah matang ya.
Dan setelah wortelnya setengah matang, kita masukkan potongan kacang panjang. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita masak sampai semua sayurannya matang ya teman-teman. Atau tingkat kematangannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Bolak-balik agar matangnya merata. Dan terakhir kita masukkan potongan tomat. Setelah tomat masuk, ini nggak usah lama-lama ya, tinggal tunggu 1-2 menit aja. Jangan lupa dikoreksi rasa, kalau kurang garam ataupun penyedap bisa ditambahkan sekarang. Teman-teman, jangan lupa recook resep tumisan sayur ini ya, karena rasanya dijamin enak banget dan seger. Nah ini dia masakan kita udah jadi, makasih ya yang udah nonton, wassalamualaikum. Untuk bahan pertama, di sini aku pakai terong lalap. Ini aku potong menjadi kecil-kecil ya teman-teman, menjadi 3 atau 6 bagian dalam satu terong. Untuk jenis terongnya bebas, bisa disesuaikan dengan selera kalian atau yang ada aja. Kalau udah dipotong-potong, ini jangan lupa nanti kita bilas dulu dengan air biasa atau air garam ya, untuk mengurangi getahnya. Dan selanjutnya untuk bumbu halus, di sini ada 2 genggam cabai merah. Ini aku pakai chopper aja ya teman-teman, kalian boleh juga diulek ataupun di blender. Ini kita masukin cabenya sampai rata supaya nanti saat di blender itu mudah ya. Masukkan juga 6 siung bawang merah. Kemudian ada bawang putih, di sini aku pakai 3 siung. Lalu ada 6 buah cabai rawit, untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian ada tomat merah setengah buah ukuran sedang. Ini tomatnya langsung aja aku halusin ya teman-teman bareng sama cabai bawang. Lalu kita blender halus. Panaskan minyak, lalu di sini aku goreng telur yang sudah aku rebus. Ini goreng telurnya nggak usah lama-lama ya teman-teman, jadi cukup sampai teksturnya berkulit aja seperti ini. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Masih di minyak yang sama, ini kita langsung aja goreng terong yang sudah dibilas dengan air garam atau air biasa ya. Ini gorengnya cukup sebentar aja ya teman-teman, sampai agak layu sedikit, lalu kita angkat dan tiriskan. Lalu sekarang kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Ini kita masak bumbunya sampai matang dan tanak ya, pastikan sampai bau lauknya hilang supaya nanti masakannya itu enak dan sedap. Aduk-aduk supaya bumbu dan matangnya merata. Lalu kita masukkan seasoning. Di sini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1,5 sendok teh gula jawa. Gula jawanya boleh diganti dengan gula pasir ya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata dan kita masak kembali sampai bumbunya benar-benar tanak. Ini aku tambahkan air sedikit aja supaya tidak terlalu kering. Dan ini bumbunya udah benar-benar tanak dan matang ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan terong dan telur yang sudah digoreng. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Teman-teman jangan lupa dikoreksi rasa ya, kalau kurang garam atau penyedap bisa ditambahkan sekarang. Dan kalau rasanya sudah pas, sekarang kita sajikan. Nah ini dia masakan hari ini udah jadi, makasih yang udah nonton, wassalamualaikum.